Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mensimulasikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang keuangan. Sebelumnya saya Mutia Syarani sebagai bookkeeper. Saya Almera Syaril Darmawan sebagai akuntan. Dan saya Jihan Khalifah sebagai auditor. Jangan lupa saksikan. Cheryl, apakah SOP bulan ini sudah selesai? Untuk SOP bulan ini sedang dalam tahap pembuatan. Oke. Dan saya ingin menanyakan bagaimana jika bookkeeper mengerjakan dari awal transaksi hingga buku besar saja. Baik, boleh. Soalnya agar bookkeeper tidak keberatan juga ya. Boleh. Untuk SOP sudah saya susun. Oke, baik. Saya cek dulu ya, Cheryl. Oke, keluar. Dan nanti tinggal disampaikan aja ke bookkeeper ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk SOP sudah selesai, tolong kerjakan laporan keuangannya sesuai dengan standar SOP. Ya, Cheryl, akan saya kerjakan sesuai SOP-nya. Cheryl, ini laporan keuangan dari jurnal umum sampai dengan buku besar, tolong dicek lebih lanjut. Baik, terima kasih, akan saya cek lebih lanjut ya. Oke, sudah cukup sih. Baik, Cheryl. Terima kasih. Ini laporan keuangannya sudah selesai sih. Oke, aku cek dulu ya. Ini general journalnya, rekap general journal, buku besar, terus buku besar sini ya, trial balance. Oke, ini balance, cash flow-nya kita lagi minus ya. Betul sekali. Terus neraca. Siap. Terima kasih banyak, Cheryl. Selamat pagi Bapak Ibu pemilik studio Photoclick. Perkenalkan kami dari tim auditor. Hari ini kami akan menyampaikan hasil audit independen atas laporan keuangan studio Photoclick untuk periode 1 Mei hingga 31 Desember 2025. Presentasi ini kami rancang agar Bapak Ibu dapat memahami kondisi keuangan usaha secara menyeluruh, tidak hanya angka tetapi juga makna di balik angka tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil ke depan. Baik, izinkan kami memulai agenda presentasi hari ini. Secara garis besar kami akan membahas 4 hal pokok, yaitu yang pertama kami akan menyampaikan opini audit, yaitu penilaian resmi dari kami atas kewajaran laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kami akan memaparkan ringkasan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, kami akan menyajikan 4 temuan audit yang telah kami pertingkatkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Dan yang terakhir, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita memasuki inti yang paling ditunggu. Baik, nah dengan bangga nih kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil audit kami, Studio Photoclick meraih opini wajar tanpa pengecualian atau yang dikenal dengan singkatan WTP. Apa artinya ini bagi Bapak Ibu? Artinya laporan keuangan yang disusun manajemen telah menyajikan informasi keuangan secara wajar dan dapat dipercaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ini adalah opini yang terbaik yang bisa diraih dari sebuah proses audit. Lebih jauh, kami juga menemukan adanya indikasi keraguan atas kelangsungan usaha atau going concern. Studio Photoclick dalam kondisi yang sehat untuk terus beroperasi. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat angkanya. Nah, di per 31 Desember 2025, Studio Photoclick ini mencatatkan total aset sebesar 143,5 juta. Aset ini terdiri dari aset lancar senilai 56,5 juta, di mana 44,5 juta diantaranya adalah kas di bank yang sangat liquid, serta aset tetap berupa peralatan dengan nilai buku bersih sebesar 87 juta. Nah, di sisi lain, kewajiban usaha hanya sebesar 6 juta. Baik, ini tuh sangat kecil dibandingkan total aset yang dimiliki. Hasilnya, rasio likuiditas itu perusahaan mencapai 9,42 kali lipat. 9,42 kali. Artinya setiap 1 rupiah utang perusahaan ini hanya memiliki 9,42 aset lancar untuk melunasinya.
Tentunya itu jauh di atas angka standar sehat yang umumnya di angka 2 kali. Nah, dari sisi profitabilitas, perusahaan juga berhasil membukukan laba bersih sebesar 20 juta untuk periode Mei hingga Desember 2025. Nah, secara keseluruhan ini posisi keuangan Studio Photoclick itu sangat solid. Nah, berikutnya mari kita bahas arus kas. Oke. Nah, di sini saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu memahami satu angka yang mungkin hanya terlihat mengkhawatirkan pada pandangan pertama. Namun, sebenarnya merupakan hal yang positif. Laporan arus kas itu menunjukkan bahwa arus kas neto periode ini adalah negatif 1 juta. Ya betul? Oke, nah artinya saldo kas sedikit berkurang dari posisi awal. Namun kita perlu melihat di kemana uang itu mengalir. Nah, arus kas dari aktivitas operasional justru positif 16 juta. Ini berarti bisnis menghasilkan kas yang baik dari kegiatan sehari-hari. Nah, penurunan ini terjadi karena periode yang sama. Perusahaan secara aktif melunasi utang sebesar 15 juta. Ini adalah tanda manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Nah, yang perlu diperhatikan ke depan adalah memastikan keseimbangan antara pelunasan kewajiban dengan ketersediaan kas untuk kebutuhan operasional yang berkelanjutan. Kami merekomendasikan untuk mulai membuat proyeksi arus kas bulanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu temuan audit. Nah, kami menemukan 4 area yang perlu mendapat perhatian. Kami telah mengurutkannya dari prioritas lebih tinggi hingga prioritas lebih rendah agar Bapak Ibu dapat mengalokasikan perhatian secara tepat. Baik. Nah, prioritas pertama itu adalah selisih rekap jurnal. Kami menemukan selisih sebesar 500.000 antara total debit dan kredit pada rekap jurnal bulan Mei 2025. Meskipun nilainya kecil, ini adalah sinyal bahwa mungkin ada transaksi yang terlewat atau terduplikasi. Baik, tindakan yang kami rekomendasikan adalah melakukan rekonsiliasi ulang seluruh entry jurnal Mei 2025 sesegera mungkin. Prioritas kedua adalah inkonsistensi pencatatan prepaid trade. Kami juga menemukan bahwa sewa yang seharusnya dicatat sebagai aset karena dibayar di muka untuk beberapa bulan pada jurnal awal dicatat langsung sebagai beban. Nah, ini tuh mempengaruhi akurasi laporan laba rugi. Solusinya adalah menerapkan jurnal penyesuaian secara konsisten setiap akhir bulan. Nah, prioritas ketiga adalah dokumentasi bukti transaksi. Sebelum semua transaksi dilengkapi dengan bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang terstandar, ini bukan masalah saat ini, namun bisa menjadi masalah di masa depan jika ada dispute atau audit lebih mendalam. Baik, kami juga merekomendasikan pembuatan SOP arsip dokumen transaksi. Lalu prioritas keempat yaitu monitoring arus kas. Seperti yang sudah kami bahas di slide sebelumnya, penurunan kas neto perlu dipantau agar tidak berlanjut ke periode berikutnya. Nah, terus juga di sisi positif, kami juga ingin menggarisbawahi bahwa rasio likuiditas 9,42 kali adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, ini mencerminkan manajemen aset yang sangat prudent. Kedepannya, Bapak Ibu bahkan bisa mempertimbangkan untuk mengoptimalkan kas yang ideal melalui instrumen investasi yang aman seperti deposito. Selanjutnya, ini udah habis. Demikian penyampaian kami. Lalu izinkan kami juga merangkum 3 poin utama yang dapat Bapak Ibu bawa pulang dari sesi ini. Yang pertama yaitu Studio Photoclick dalam kondisi keuangan yang sehat dengan opini WTP, laba bersih 20 juta dan likuiditas yang sangat kuat. Ini adalah fondasi yang baik untuk pertumbuhan ke depan. Yang kedua, ada 2 temuan prioritas tinggi perlu ditangani sesegera, yaitu rekonsiliasi selisih jurnal dan konsistensi pencatatan prepaid trend. Ini tidak membutuhkan biaya besar tapi hanya kedisiplinan dalam proses akuntansi, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mulai bangun sistem yang lebih terstruktur. Jadi ada SOP dokumentasi transaksi dan proyeksi arus kas bulanan. Lalu ini akan menjadi investasi yang sangat berharga seiring berkembangnya usaha. Nah, laporan audit lengkap beserta lampiran telah kami siapkan dan akan kami serahkan secara resmi setelah presentasi ini. Baik, sesi presentasi sudah berakhir. Kami juga membuka sesi tanya jawab. Adakah yang bertanya, Bapak Ibu? Sudah cukup. Baik, kami tutup presentasi dan sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.